Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang definisi limit secara formal atau yang lebih presisi. Limit suatu fungsi f untuk x mendekati c adalah sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif, epsilon itu adalah bilangan real yang cukup kecil. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, begitu juga dengan delta yaitu bilangan real yang cukup kecil, sehingga jika 0 kurang dari nilai mutlak x min c kurang dari delta mengakibatkan nilai mutlak dari fx min L kurang dari epsilon. Ingat, nilai mutlak itu kan merepresentasikan jaraknya di garis bilangan real. Oke, jadi saya ulangi lagi, limit fungsi f untuk x mendekati c sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga jika jarak antara x dengan c cukup kecil yang kurang dari delta mengakibatkan jarak antara fx ke L kurang dari epsilon. Definisi ini memang merupakan pernyataan yang tidak cukup mudah untuk dipahami ya. Jadi perlu dilakukan perenungan terlebih dahulu. Untuk itu coba kita lakukan pada sebuah contoh di bawah. Tentu kita sudah tahu bahwa limit dari 2x untuk x mendekati 1 itu adalah 2. Namun, bagaimana kita membuktikan bahwa pernyataan ini benar? Maka kita lakukan pembuktian sesuai dengan definisi limit di atas. Oke, berdasarkan definisi, berarti limit dari 2x untuk x mendekati 1 itu akan sama dengan 2 jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga jika jarak antara x dengan 1 kurang dari delta mengakibatkan jarak antara 2x ke 2 kurang dari epsilon. Oke, itu ya. Jadi 1 ini bertindak sebagai C sesuai pada definisi, dan ini adalah fx-nya, 2 ini adalah L-nya. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah benar bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga jika jarak antara x ke 1 kurang dari delta mengakibatkan 2x min 2 kurang dari epsilon. Nah, itu kan yang mau kita tunjukkan. Kalau benar, siapa delta yang memenuhi, gitu kan? Oke, untuk itu coba kita lihat grafiknya. Untuk setiap epsilon positif harus terdapat delta positif sehingga implikasi itu berlaku. Oke, jadi kalau saya ambil epsilonnya adalah 1, kira-kira siapa delta yang memenuhi implikasi ini? Nah, cara mencari delta, kita bisa lakukan implikasi secara mundur, yaitu yang kita mau kan
fx min L-nya kurang dari epsilon. Jadi 2x min 2 yang kita mau adalah kurang dari 1. Nah, ini berarti sama dengan 2 kali x min 1 kurang dari 1 gitu kan. Dengan demikian ini sama artinya dengan ini, nilai mutlak dari 2 adalah 2 x min 1 kurang dari 1. Dengan demikian x min 1 kurang dari 1/2. Dengan demikian, kalau epsilonnya 1, maka terdapat delta yaitu setengah, sehingga jika jarak antara x min 1 kurang dari setengah, ini, maka akibatnya, nah ini implikasinya maju lagi, akibatnya adalah 2x min 2-nya kurang dari 1 atau kurang dari epsilon yang kita inginkan tadi. Jadi kalau epsilonnya adalah 1, berarti kan di sini ini epsilonnya kan 1. Nah, maka setiap fx min L yang kurang dari 1 atau yang berada di sini, maka deltanya adalah setengah, maka terdapat delta setengah. Ini di sini, ini 1,5. Nah, di sini ini berarti deltanya adalah 0,5. Terdapat delta setengah sehingga jarak antara setiap x ke 1 yang kurang dari setengah atau di sini, pasti kalau jarak x ke 1 kurang dari setengah atau kurang dari delta, yaitu yang berada di sini, pasti mengakibatkan fx-nya atau mengakibatkan jarak dari fx-nya kedua pasti juga kurang dari epsilon. Ya. Jadi kalau x-nya di sini misalkan 1,3 katakanlah, pasti jarak antara fx-nya, kalau x-nya 1,3 itu kan berarti fx-nya 2,6. Nah, maka jarak dari 2,6 ke 2 itu pasti kurang dari 1 atau kurang dari epsilon, ya kan? Jaraknya adalah 0,6. Begitu juga kalau x-nya 1,4, jadi jarak antara x ke c, jarak antara 1,4 ke 1, itu kurang dari delta yang kita ambil tadi, deltanya kan 0,5. Ini 1,4 misalkan di sini. Maka jarak antara fx-nya atau f 1,4 pasti kurang dari 1 atau kurang dari epsilon, jarak antara f 1,4 ke 2. Nah, hal ini benar kan? Karena f 1,4 kan 2,8. Jarak antara 2,8 ke 2 adalah 0,8, yaitu kurang dari epsilon. Begitu juga dengan cara yang sama, kalau seandainya kita ambil epsilonnya setengah misalkan. Kalau kita ambil epsilonnya adalah setengah, maka siapakah delta yang memenuhi implikasi ini? Kalau epsilonnya setengah, berarti kan di sini ini 2,5. Nah, kira-kira siapa deltanya? Batasnya adalah di sini. Kalau epsilonnya setengah, Anda bisa lihat deltanya haruslah
tidak lebih atau haruslah kurang dari 1,25. Nah, Anda bisa cek kalau Anda ambil sembarang X yang jarak ke 1 itu kurang dari delta atau kurang dari 0,25, maka akibatnya jarak antara fx ke 2 itu pasti kurang dari 0,5, kurang dari epsilon yang baru. Misalkan x-nya Anda ambil 1,1 di sini. Anda ambil x-nya 1,1, berarti kan jarak antara 1,1 ke c atau ke 1 itu kan kurang dari delta. Deltanya 0,25 kan tadi. Nah, sedangkan jarak dari 1,1 ke 1 itu adalah 0,1. Maka pasti fx-nya, jarak antara fx ke L-nya itu juga kurang dari epsilon yang kita ambil tadi, kurang dari 0,5. F dari 1,1 itu kan 2,2. Nah, jarak antara 2,2 ke 2 itu adalah 0,2. 0,2 kan kurang dari 0,5. Nah, berarti kalau epsilonnya sama dengan 0,5, maka terdapat delta 0,25, sehingga implikasi ini benar. Tentu kalau Anda ambil delta yang lebih kecil lagi, lebih kecil dari 0,25, tentu implikasi ini juga benar, begitu ya. Semakin kecil deltanya, tentu akan memenuhi implikasi ini untuk epsilon yang sama. Nah, jadi secara umum bagaimana? Jadi secara umum untuk setiap epsilon positif, deltanya adalah siapa? Sama seperti tadi, kita lakukan implikasi secara mundur. Ini 2x min 2, yang kita mau adalah kurang dari epsilon. Ini berlaku jika dan hanya jika ini 2x min 1 kurang dari epsilon. Ini adalah 2x min 1 kurang dari epsilon. Ini adalah 2x min 1 kurang dari epsilon. Ini berarti x min 1 kurang dari epsilon per 2. Nah, berarti untuk sembarang epsilon positif, delta yang memenuhi adalah epsilon per 2. Oke, jadi bukti formalnya adalah ambil sembarang epsilon positif, pilih delta sama dengan epsilon per 2, sehingga nol lebih dari x min 1 kurang dari epsilon per 2 mengakibatkan fx-nya adalah 2x min 2 sama dengan 2x min 1 sama dengan 2x min 1 sama dengan 2x min 1. Nah, x min 1 nya kan tadi kurang dari epsilon per 2. Berarti ini
kurang dari 2 epsilon per 2 ya, atau ini sama dengan epsilon. Jadi pernyataan limit fx untuk x mendekati 1 sama dengan 2 itu terbukti, yaitu ini bukti formalnya. Ketika kita ambil sembarang epsilon positif, kalau kita pilih delta sama dengan epsilon per 2, mengakibatkan ini jika jarak antara x ke 1 kurang dari epsilon, mengakibatkan jarak antara 2x min 2 kurang dari epsilon, sesuai dengan definisi limit secara formal. Nah, jadi ini adalah bukti formalnya ya. Bukti formalnya adalah ini. Sedangkan implikasi yang berjalan mundur ini dikerjakan di kotretan gitu ya. Tidak untuk dituliskan pada bukti. Bukti formalnya adalah ini saja yang di dalam kotak merah. Nah, sekarang silakan dicoba untuk membuktikan bahwa limit x mendekati 3 dari fungsi x kuadrat plus x min 5 sama dengan 7. Nah, silakan dibuktikan dengan cara yang seperti tadi ya. Jadi ambil epsilon sembarang, tentukan deltanya siapa sehingga definisi limitnya terpenuhi. Menentukan deltanya siapa, seperti tadi caranya lakukan implikasi yang berjalan mundur. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.